Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rio, saya dari UPBJJ Palembang dengan NIM 0561743999. Yang saya hormati Bapak, Ibu, saudara sekalian, terutama rekan-rekan yang berada dalam usia produktif, yaitu usia antara 18 hingga 45 tahun. Salam sehat semuanya. Pada sesi tugas 3 mata kuliah public speaking ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit tidak menular atau yang bisa disebut dengan PTM. Kita semua adalah generasi pembangun bangsa. Kita memiliki energi, kita memiliki cita-cita, dan kita adalah pilar utama produktivitas negara. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa di tengah hiruk-pikuk kesibukan, ada musuh tak terlihat yang diam-diam mengancam fondasi produktivitas kita? Musuh yang itu adalah penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Berdasarkan data yang ada, kita melihat tren yang mengkhawatirkan peningkatan kasus PTM justru menyerang usia muda. Kelompok produktif ini yang seharusnya berada di puncak vitalitas kini seringkali merasa kebal dan cenderung menunda pemeriksaan preventif. Padahal PTM bukan lagi penyakit orang tua, tetapi juga sudah berlaku di kalangan usia muda. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk bertindak proaktif. Mari kita amankan masa depan kesehatan dan produktivitas kita agar kita tidak menjadi beban finansial bagi diri sendiri maupun keluarga dan juga negara. Saudara-saudara sekalian, identifikasi dan bahayanya PTM yang berada di usia muda adalah kelompok yang rentan. Kita seringkali terperangkap dalam gaya hidup modern yang instan, serba cepat, dan penuh tekanan. Apa bahaya laten dari PTM? 1. Ancaman di usia dini. Data dari Riskesdas menunjukkan adanya kenaikan prevalensi PTM. Kasus seperti diabetes tipe 2 dan stroke kini ditemukan pada usia di bawah 40 tahun, yang dimana itu dipicu oleh gaya hidup tidak sehat. Kita sadar penyakit ini tidak menunggu kita menjadi tua untuk baru terkena penyakit, namun bisa kapan saja. 2. Beban finansial yang besar. Secara ekonomi, biaya penanganan PTM sangatlah mahal. Beban finansial BPJS Kesehatan untuk PTM mencapai angka triliunan rupiah. Jika kita sakit, yang menderita bukan hanya kita, tapi juga keluarga dan sistem kesehatan negara. 3. Penurunan produktivitas. Kehilangan satu individu produktif akibat PTM berarti kehilangan kontribusi bagi perekonomian. Tujuan utama kita di usia ini adalah berkarya. Namun PTM merenggut kemampuan kita untuk mencapai puncak produktivitas tersebut. Mengenal 3 faktor risiko, solusi pertama untuk memutus rantai PTM, kita harus memahami apa akar masalahnya. Nah, ternyata ada 3 faktor risiko utama yang sering kita sepelekan. Apa saja itu? 1. Pola makan yang buruk, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 2. Kurang aktivitas fisik, terlalu lama duduk di depan layar atau baik untuk bekerja maupun hiburan. 3. Stres dan ketergantungan seperti rokok atau alkohol, tekanan pekerjaan dari pelarian diri pada kebiasaan yang merusak tubuh. Tugas kita pertama adalah mengidentifikasi 3 faktor risiko yang ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Solusi gaya hidup adalah aksi nyatanya. Maka solusi sekarang adalah mari kita ubah cara pola hidup kita yang buruk seperti minum alkohol atau rokok, makan makanan yang terlalu manis, serta minuman yang manis jadi yang sehat. Contohnya terbiasa makan makanan yang tidak sehat seperti gula secara berlebihan, tepung, dan yang mengandung minyak yang berlebihan pada makanan. Itu semua diganti dengan makanan-makanan yang sehat seperti sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Dalam sebuah strategi pencegahan yang sederhana, mudah diingat, dan sangat efektif, inilah yang kita sebut gaya hidup cerdik. Kita dapat memahami dan mulai menerapkan 6 langkah cerdik ini sekarang. Mulai hari ini, 1. Cek kesehatan secara rutin Anda. Jangan tunda, lakukan pemeriksaan darah dan tekanan darah rutin. 2. Enyahkan asap rokok. Hentikan kebiasaan merokok dan hindari paparan asapnya. 3. Rajin aktivitas fisik. Sisihkan 30 menit waktu
sehari untuk bergerak aktif. 4. Diet yang seimbang. Kurangi gula, garam, dan lemak. Perbanyak sayur dan buah. 5. Istirahat yang cukup. Prioritaskan tidur Anda berkualitas antara 7-8 jam sehari. 6. Kelola stres. Temukan cara sehat untuk mengatasi tekanan baik dengan meditasi, hobi, atau interaksi positif. Target kita adalah setelah pidato ini, saya berharap Anda memiliki motivasi untuk mulai menerapkan langkah cerdik ini sebagai gaya hidup utama dalam waktu 1 bulan ke depan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita berada dalam momen kritis. Kita memiliki pilihan, menunggu penyakit datang dan membayar mahal, atau bertindak sekarang dan menikmati hidup sehat yang produktif. Ingatlah selalu, kekebalan terbaik kita bukanlah dari keraguan, melainkan dari kepedulian. Mari kita tunjukkan bahwa generasi usia produktif adalah generasi yang sadar preventif. Mari kita jadikan cerdik bukan sekedar slogan, tetapi panduan hidup yang kita terapkan setiap hari. Dengan menerapkan gaya hidup cerdik, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dan keluarga, tetapi kita juga meringankan beban negara, dan yang terpenting, kita menjamin bahwa produktivitas kita dapat berlangsung hingga usia senja. Mari kita jaga kesehatan sebagai investasi terbaik bagi masa depan. Sekian dari pidato saya hari ini tentang penyakit tidak menular atau bisa disebut dengan PTM dan cara mencegahnya. Maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.